Perkenalkan, nama saya Ivan Hadi Prasetyo dari program studi kimia kelompok 8 gadolinium dengan NIM 4311422056. Di sini saya akan menjelaskan pengertian unsur kimia gadolinium. Gadolinium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Gd dan nomor atom 64. Gadolinium memiliki wujud berupa logam berwarna perak yang halus yang bereaksi dengan air dan oksigen. Di alam gadolinium dapat ditemukan di mineral monasit dan basnasit. Halo, namaku Ria Sultania dari kelompok gadolinium. Jadi kali ini aku bakal ngejelasin kegunaan dari gadolinium. Jadi kegunaan gadolinium ini, yang pertama, batuan gadolinium yang berwarna merah 5 digunakan dalam penerapan gelombang mikro, dan senyawa gadolinium digunakan sebagai senyawa fosfor pada televisi berwarna. Karena gadolinium bersifat ferromagnetis, gadolinium juga bisa digunakan sebagai komponen magnet yang bisa mendeteksi panas dan dingin. Gadolinium juga memiliki sifat noise yang sangat rendah, sehingga bisa digunakan dalam menambah kinerja amplifier seperti maser atau alat pengukur elektromagnet. Perkenalkan, namaku Anissa Ramadhani dengan nomor NIM 4313422065. Wujud dari gadolinium adalah berupa logam perak dengan wujud halus yang bereaksi dengan air dan oksigen. Halo, perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Ramanda, biasa dipanggil Manda, dengan NIM 4313422029. Saya dari Prodi Farmasi, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan sifat kimia dan sifat fisik dari gadolinium. Sifat kimianya diantaranya memiliki titik didih 3539 Kelvin, kemudian titik leleh 1586 Kelvin, kemudian kepadatannya itu 7900 gram per cc. Penampilannya itu logam lunak, ulet, dan putih keperakan. Sedangkan sifat fisik dari gadolinium ialah gadolinium memiliki penampang neutron termal tertinggi dari semua elemen. Pada suhu tinggi, gadolinium bereaksi dengan oksigen. Pada suhu rendah, gadolinium lebih ferromagnetik daripada besi. Dan yang terakhir, gadolinium memiliki sifat superkonduktif. Sekian dari saya, terima kasih. Fungsi gadolinium. Yang pertama, gadolinium digunakan dalam campuran besi dan kromium untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu dan oksidasi yang tinggi. Yang kedua, gadolinium digunakan untuk membuat garnet, gadolinium, yttrium yang memiliki aplikasi gelombang mikro. Yang ketiga, senyawa gadolinium digunakan sebagai fosfor hijau dalam tabung gambar televisi berwarna. Yang keempat, karena sifat magnetiknya, gadolinium juga digunakan pada intravenous radio contrast agents dalam magnetic resonance imaging atau MRI. Yang kelima, paduan lebur dari gadolinium, silikon, dan germanium menunjukkan efek magnetokalorik yang kuat pada suhu kamar, di mana suhunya meningkat saat memasuki medan magnet dan menurun saat meninggalkan medan magnet, sehingga berguna di bidang pendinginan magnetik pada suhu kamar. Oke, perkenalkan, nama gue Akhul Musaki Sulhak dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Oke, di sini aku dapat bagian subtopik tentang sumber logam gadolinium ya. Logam gadolinium murni pertama kali dengan kadar 99,3% dibuat oleh ahli kimia dan insinyur Perancis bernama Felix Tromp pada tahun 1935. Gadolinium tidak ditemukan bebas di alam, namun ditemukan di sejumlah mineral, terutama pada mineral monasit dan basnasit.
Secara komersial, gadolinium diisolasi dengan pertukaran ion dan ekstraksi paralaut. Logam gadolinium dapat diproduksi dengan reduksi gadolinium fluoride anhidrat dengan logam kalsium. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Haninta Putri dengan NIM 43134222030. Saya berasal dari rombel F1B dan dari kelompok 8. Gadolinium atau biasa disingkat GD berada di periode 6 dan termasuk unsur lantanida. Halo, perkenalkan nama saya Casa Lavina Dibuana, NIM saya 43134222096, program studi saya farmasi. Nomor atom gadolinium adalah 64, sedangkan nomor masanya adalah 157,25. Perkenalkan, nama saya Nafiatun Amalia dari Prodi Pendidikan Kimia. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah tentang gadolinium. Bukti spektroskopi gadolinium pertama kali diamati oleh ahli kimia Swiss Jean Carles de Galissard-Marignac di mineral didimia dan gadolinit pada tahun 1880. Saat ini, gadolinium terutama diperoleh dari mineral monasit dan basnasit. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Hanif Amrowo dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Rombel Kimia B, NIM 43114222010. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek penggunaan gadolinium dalam MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Efek samping penggunaan gadolinium dalam MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Gadolinium memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawa dengan menjadi komponen utama dalam Magnetic Resonance Imaging atau MRI, terutama digunakan dalam diagnosis tumor kanker. Beberapa scan MRI menggunakan pewarna kontras yang mengandung besi gadolinium. Pewarna ini membantu dokter melihat gambaran MRI secara lebih jelas. Tindakan ini relatif aman. Namun, kalau kamu memiliki penyakit ginjal atau gangguan fungsi ginjal, pewarna kontras tersebut bisa menimbulkan masalah. Umumnya, hal ini bisa dicegah jika pewarna kontras yang digunakan tidak terbuat dari gadolinium. Meskipun jarang, pewarna kontras ini bisa menyebabkan fibrosis sistematik nefrogenik pada penderita penyakit ginjal. Kondisi ini menyebabkan jaringan menebal dan mengeras di kulit, sendi, dan organ. Perkenalkan, nama saya Zila Wasihatul Janan dari Prodi Kimia Rombel B. Saya akan menjelaskan mengenai isotop gadolinium. Gadolinium yang terdapat di alam adalah campuran dari 7 isotop. Tetapi ada 17 isotop gadolinium lainnya yang telah dikenali. 2 di antaranya yakni 155GD dan 157GD yang memiliki karakteristik penangkapan yang sempurna. Namun keduanya terdapat di alam dalam konsentrasi yang rendah. Sebagai akibatnya, gadolinium memiliki kecepatan terbakar yang sangat tinggi dan terbatas dalam penggunaannya sebagai bahan batangan pengontrol nuklir. Perkenalkan, nama saya Gavriel Fauza Fitrahman dari Prodi Farmasi dari kelompok gadolinium. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian gadolinium yang dibagi berdasarkan risiko terjadinya nephrogonik sistem fibrosi atau NSF. Yang pertama yaitu struktur linear non-ionik. GBCM yang digunakan menyebabkan banyak kasus NSF. Contoh nama generik adalah gadolinidae, gadoversetamidae, dan gadopentate dimeglumine. Yang kedua adalah struktur linear ionik, makrolik dan non-ionik. Makrolik ionik dan GBCM yang digunakan dapat menurunkan kasus NSF. Contoh nama generik adalah gabotename, dimeglumine,
gadobenate dimuglumine, gadoteridol gadobutrol, dan gadoterate maiglumine. Struktur linier organik GBCM dengan data kasus SNF yang masih terbatas. Contoh nama generik adalah gadosetate disodium. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahya Zaini Alfian dari Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 43014222042 dari kelompok 8 gadolinium. Jadi di sini saya akan menjelaskan proses singkat pembuatan unsur gadolinium. Pembuatan prototipe gadolinium dari konsentrat yttrium. Prototipe gadolinium telah dibuat dari konsentrat yttrium yang dihasilkan oleh pasir xenotime. Prosesnya dilakukan dengan ekstraksi dan pengendapan. Pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi adalah D2EHPA dengan pengencer minyak tanah dan proses pengendapan dengan amonia. Umpan ekstraksi berupa konsentrat yttrium yang dilarutkan oleh asam nitrat dan diatur pH-nya. Penentuan kandungan gadolinium dan pengatur logam tanah jarang lain dianalisis menggunakan fluoresensi sinar X. Jadi begitu saja penjelasan proses pembuatan unsur gadolinium. Terima kasih.